Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat selalu ya. Ya, kita kembali lagi ke materi selanjutnya di dalam kuliah Supply Chain Management. Ya, sebelum kita memulai kuliah ini, ya Anda untuk like dan subscribe channel saya ya. Oke, nah masih di dalam mata kuliah Supply Chain Management. Kemarin kita sudah bicara tentang proses di upstream ya, upstream proses. Nah sekarang kita masuk ke proses apa selanjutnya, yaitu proses midstream, dimana midstream itu adalah aktivitas tentang produksi ya, atau misalnya manufaktur. Oke, kita mulai materi selanjutnya ya. Kenapa perlu dengan produksi ya? Nah itu awal mulanya adalah adanya kebutuhan akan manusia terhadap barang dan jasa ya. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ini sesuai dengan teori dari Abraham Maslow ya, hierarchy of needs. Nah, menurut Abraham Maslow, kebutuhan hidup manusia itu dibagi dua. Ada kebutuhan utama, physical needs ya, kebutuhan psikologis ya, seperti makanan, minuman, dan udara. Dan kebutuhan lainnya. Apa saja kebutuhan lainnya? Yaitu ada security needs, kebutuhan merasa aman. Social needs, kebutuhan dengan sosial karena manusia tidak bisa berhidup sendiri. Esteem needs, yaitu kebutuhan harga diri, prestis atau jati diri. Yang keempat adalah self actualization needs, kebutuhan pemenuhan diri. Jadi kebutuhan untuk mengaktualisasikan keinginan seseorang tersebut ya. Nah, ini adalah teori dari Abraham Maslow. Kemudian, nah untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, maka perlu adanya penghasilan dengan cara pengolahan sumber daya ya, baik itu dari land, tanah ya, dari kapital modal, dari labor tenaga kerja, maupun skill wirausaha yang saya sebut dengan entrepreneurship secara bersamaan. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi land atau tanah itu adalah sarana, lokasi untuk mengolah ketiga sumber daya tersebut. Kapital modal ya. Nah, ini adalah berupa modal ya, harta, bisa uang, kendaraan, bahan baku ya, mesin, itu adalah kapital. Labor, tenaga kerja, yaitu ada orang yang mengolahnya, yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu mesin atau untuk mengoperasikan suatu alat-alat dalam mengolah bahan baku. Kemudian jiwa, skill entrepreneurship atau kewirausahaan, yaitu kemampuan manajerial skill yang dibutuhkan untuk mengolah dan mendayagunakan yang tiga hal ini, baik land, kapital, dan labor. Jadi harus ada punya jiwa kewirausahaannya, entrepreneurshipnya, sehingga hasil produk yang dikeluarkan itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Oke. Ya, nah selanjutnya adalah definisi tentang manajemen produksi dan operasi ya. Jadi ada istilahnya manajemen produksi dan manajemen operasi. Apa itu? Ya, manajemen produksi dan operasi adalah suatu proses ya. Kalau ada bicara proses berarti ada input, ada proses, ada output ya. Berarti ada input yang dimasukkan, kemudian dilakukan proses, kemudian ada outputnya yang dihasilkan ya. Yang bekerja secara apa? Secara berkesinambungan dan efektif untuk menggunakan fungsi manajemen tadi ya, entrepreneurship, supaya apa? Supaya menghasilkan barang dan jasa. Berkesinambungannya apa? Berkesinambungan adalah suatu kegiatan yang berdiri sendiri dan keputusan manajemen, bukan merupakan tindakan saat, tetapi merupakan tindakan yang berkelanjutan. Berkesinambungan, misalnya contoh untuk membuat pupuk, yaitu berkesinambungan. Saat ini mungkin pupuk model A, nanti akan ada model B, kemudian ada keputusan dari manajemen mau bikin produk apa, itu adalah berkesinambungan nantinya ya, terus menerus. Kemudian efektif adalah tepat guna ya, atau segala kegiatan pekerjaan yang dihasilkan secara tepat dan sebaik-baiknya serta mencapai hasil sesuai yang diharapkan ya. Nah, fungsi manajemen itu apa saja ya? Ada 4 ya. Yang satu adalah perencanaan atau biasa disebut dengan planning, organization, actuating, control ya, POAC ya. Apa saja? Perencanaan adalah meliputi kegiatan produksi mulai dari perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan dari sumber daya produksi. Kemudian diorganisasikan dari yang tadi sudah direncanakan. Oh, saya pengen bikin pupuk, maka diorganisasikan siapa yang bagian dari
penyedia bahan bakunya, siapa yang penyedia untuk materialnya, supportingnya, kemudian siapa yang buat, kemudian siapa yang mendistribusikan. Itu adalah pengorganisasian, ya. Kemudian diarahkan, pengarahan atau actuating, yaitu adalah adanya kegiatan memimpin, mengawasi dan memotivasi karyawan supaya tugas yang dilakukan, yang dikerjakan itu sesuai dengan yang diinginkan, ya. Itu diarahkan. Kemudian diawasin, ya, pengawasan. Jadi setelah kegiatannya sudah berjalan, maka perlulah proses aktivitas kontrol atau pengawasan, yaitu kegiatan pengawasan agar kegiatan dapat sesuai dengan standar yang telah direncanakan sesuai tujuan yang dapat tercapai, ya, sehingga tujuan yang diinginkan oleh perusahaan itu tercapai, ya. Nah, apa sih barang dan jasa, ya? Barang atau istilahnya dengan goods, jasa itu services, ya. Barang udah jelas adalah suatu hasil kegiatan produksi dan operasi yang berbentuk nyata, ya, yang mempunyai bangunan fisik, ya, misalnya mobil, televisi, kendaraan bermotor, elektronik, handphone, ya. Nah, kalau jasa ini adalah kegiatan produksi yang tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat, ya, namun bisa dirasakan atau disadari. Contohnya adalah keamanan, kesehatan, dan keindahan, ya. Nah, barang, ya, berwujud atau tangible, ya. Jasa tidak berwujud, intangible, ya, dapat disimpan dan disimpan, kemudian menggunakan proses mesin, menggunakan proses manusia, ya. Nah, kualitasnya objektif, mudah diukur, ya. Barangnya datang secara tepat waktu, ya, diukur satu hari. Kalau subjektif belum tentu. Oh, pelayanan bank A ini, misal di bank, ya, ini bagus, belum tentu menurut saya atau menurut teman yang lain pelayanan di bank tersebut bagus atau tidak, ya. Itu adalah jasa. Oke, kemudian proses transformasi, ya. Transformasi ini adalah merubah, ya, yang merupakan suatu kegiatan operasi yang mulai dari proses input, baik itu berupa sumber daya, baik itu materialnya, baik itu bahan bakunya, untuk menjadi apa? Untuk menjadi output, yang itu berupa barang jadi, finish good, atau misalnya barang setengah jadi, atau misal berupa jasa, ya. Contohnya ini input, ya, manusia, mesin, material, ya, kemudian ditransformasi jadilah suatu barang ataupun jasa. Nah, kemudian tidak berhenti di sini. Setelah sudah barangnya ada, maka di sini ada feedback, umpan balik. Oh, barangnya kurang bagus. Oh, barangnya tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, ya. Itu ada umpan balik. Oh, barangnya ini kulkasnya bisa nggak sih misalnya lebih cepat dingin dalam waktu 1 menit. Nah, itu umpan balik, ya. Jadi dari sinilah proses-proses tersebut untuk pemenuhan di outputnya. Oke, nah ini contohnya, ya. Misalnya di proses transformasi hasilnya pabrik mobil, yang dia punya gedung, mesin, bahan baku, hasil datanya adalah mobil jenis yang barang, ya. Kalau di rumah sakit, ya, ada gedung, dokter, perawat, yang hasil jalannya apa? Sembuh, berarti bentuknya adalah jasa. Itu pun juga yang lainnya. Nah, di dalam tadi proses organisasi, proses manufaktur, itu ada namanya continuous process industry dan intermittent process industry, ya. Continuous istilahnya adalah industri yang produknya itu secara menerus, jadi dia tidak akan berhenti. Contohnya adalah industri pupuk, gula, semen, tepung terigu, tiap hari dia berjalan, tidak berhenti proses produksinya. Nah, kalau intermittent proses industri adalah industri memproduksi barang secara individu, unit per unit, misalnya kendaraan bermotor, mobil, elektronik, ya, ibaratnya dia adalah secara kebutuhan manusia, ya. Di Jakarta misalnya senang dengan produk mobil sedan, ya, misal Toyota sedan, tapi mungkin di daerah tidak suka sedan, mungkin senangnya minibus. Nah, itu adalah intermittent proses industri. Tapi kalau continuous, kayak misalnya gula, ya, gula antara di Sumatera dengan gula di Jawa, yaitu sama aja rasa gulanya, tidak ada berbeda. Itu adalah continuous proses industri, sama rasanya, ya. Nah, kemudian di dalam kita mencapai hasil dari proses tersebut, itu ada namanya produktivitas, ya. Produktivitas adalah ukuran untuk mengukur kinerja dari manajemen operasi, ya, atau bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, ataupun juga rasio perbandingan keluaran terhadap output dibagi input, ya, yang diperoleh terhadap sumber daya yang digunakan,
ya. Rumusnya adalah produktivitas sama dengan output dibagi input. Indeksnya ya, indeks produktivitas produksi periode pertama ya, atau misal periode akhir dibagi produksi periode dasarnya ya, seperti itu. Oke. Nah, ini produksi periode tertentu dibagi produksi periode dasarnya awalnya ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalnya pada tahun 2006 dan 2007 PT Super Enem menghasilkan produk 28.000 kg dan 35.000 kg roti kering ya. Nah, sumber yang digunakan adalah ini ya. Tepung terigu 40.000 ya 2006. 2007 50.000. Harga 1 kilo tepung terigunya adalah 1.000 ya. Tenaga kerja 10.000 tahun 2006, tahun 2007 12.000. Harganya adalah 6.000 per jam. Kemudian ada kebutuhan listrik ya. 2006 butuhnya 8.000, 2007 9.000. Harganya adalah 5.000 per kilovolt ampere ya. Nah, maka kita akan menghitung produktivitas di masing-masing tahun tersebut. Contoh di tahun 2006 ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita jumlahkan aja semuanya ya. Misal di sini tahun 2006 berapa tadi? Menghasilkan produk 28.000 kg, berarti ditulis di sini 28.000 ya. Kemudian dibagi apa? Tadi kan apa? Output dibagi input ya. Oke ya, seperti itu ya. Nah, inputnya adalah tinggal dikali 40 dikali 1, 40.000 kali 1, 10.000 kali 6, 8.000 kali 5 sama. Maka dapat di hasilnya adalah 200 kg per juta ya. Maka dihitung kembali ya di tahun 2007 ya, di tahun 2007 dihitung 35.000 ya, ini ya 35.000 dibagi 50 kali 1 ya 12 kali 6 terus kemana ya. Maka untuk mengetahui kondisi 2007 ada kenaikan berapa? Kenaikannya adalah 209 dibagi 209 kurang 200 ya, perhitungan produktivitas, maka didapat adalah 4,8% ya, seperti itu. Oke. Nah, contoh lagi yang kedua ya. Misalnya di dalam suatu PT Amarta Karya tahun 2003 sampai 2007 tentukan indeks produktivitasnya jika tahun 2003 sebagai tahun dasar ya. Berarti yang ditanya adalah di tahun 2003 untuk tahun dasarnya. Berarti untuk tahun 2007-nya ya. Nah, di sini adalah A, B, C, D ya. Kalau kita bisa 2003 kita hitung produktivitasnya adalah B dibagi C, 16 bagi 80 ya, 1 bagi 85. Tahun dasar 2003 E nya tadi berapa? Nah, indeks produktivitasnya adalah 8, maka 8 ya, semua hitung 8 semua. Maka indeks produktivitasnya adalah F sama dengan D dibagi E kali 100 ya, berarti 8 dibagi 8 kali 100 ya. Nah, maka dari sini dapat dilihat bahwa 2003 ke 2004 terjadi kenaikan produktivitas ya, naik nih 100 sampai 103. Namun pada tahun 2005 sampai dengan 2007 itu terjadi penurunan. Ingat ya bahwa tahun dasarnya adalah di tahun 2003. Oke, jelas ya sampai sini. Nah, kalau misalnya tidak jelas nanti bisa hubungi saya ya. Oke, selanjutnya tentang perencanaan tata letak produksi ya. Nah, perencanaan tata letak produksi itu apa? Adalah suatu desain atau konfigurasi ya, atau bentuk atas tempat sumber daya fisius yang digunakan untuk membuat produk. Ada beberapa jenis tata letak dalam produksi ya, dalam industri manufaktur ada 3 ya. Yang pertama adalah tata letak proses. Ya, ini penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau yang mempunyai fungsi sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Istilah proses ya. Prosesnya adalah misalnya gini, contoh untuk membuat apa ya, makanan ya, makanan. Contohnya misalnya ya restoran lah ya, atau ya restoran lah ya. Ada di situ tempat masaknya, ada di situ tempat untuk proses packingnya ya. Itu adalah tata letak proses. Jadi ibaratnya ada ruangan-ruangannya ya, seperti itu. Oke. Nah,
Kalau produk ya, penyusunan tak terletak di mana proses produksinya telah diselesaikan dan setiap produk akan melalui tahapan operasi yang sama sejak awal sampai akhir. Ibaratnya dia menggunakan seperti pabrik ya, dia menggunakan ada bantuan konveyor dari awal sampai akhir gitu ya. Itu ada proses, misalnya contoh kalau di elektronik itu misalnya proses bagaimana pemasangan materialnya, kemudian misalnya ada pemasangan suku cadangnya, mungkin di sini nanti ada packingnya, sampai dia terakhir. Itu adalah tata letak produk ya. Nah, kalau tata letak posisi tetap position layout ya, ini ibaratnya produknya itu tidak bisa dipindah-pindahkan ya, ukurannya sangat besar. Contohnya membuat kapal laut, pesawat terbang ya, kereta api, itu barangnya tidak bisa berpindah ya. Kalau yang tadi ini kan bisa berpindah ya. Nah, maka ini tata letak posisi tetap ya. Oke, nah ini karakteristiknya ya, karakteristiknya. Jadi di sini ada ukuran untuk project, ada job scope, flow scope. Jadi semakin banyak produksinya ya, produksi makin banyak, itu adalah flow, aliran ya. Alirannya berarti dia mungkin produk layout ya. Kalau misalnya semakin kecil, maka dia hanya sifatnya adalah project ya. Nah, skill karyawan, semakin dia misalnya skill karyawannya kecil ya, seperti itu, semakin di sini dibutuhkan skill yang besar, itu adalah projectnya. Seperti kayak buat pesawat ya, itu kan harus punya skill yang bagus. Tapi kalau misalnya yang umum ya, itu karyawannya tidak terlalu khusus ya. Peralatan, nah kalau misalnya ini adalah general ya, untuk bikin sesuatu ya peralatan general aja ya. Tapi kalau misalnya semakin flow scope, aliran produknya banyak, itu adalah spesial, butuh mesin-mesin yang cukup unik ya, cukup khas ya, itu spesial untuk suatu produknya. Nah, kemudian juga semakin ke kecil, semakin dia project, itu adalah fix ya. Jadi kayak misalnya bikin pesawat terbang ya, nggak mungkin tiap hari bikin pesawat terbang ya, mungkin butuh berapa ya. Tapi kalau misalnya semakin dia flow, beralir ya, maka dia semakin tata letaknya adalah produk ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk selanjutnya, yaitu tentang perencanaan kebutuhan material ya, atau sebut dengan MRP, Material Requirements Planning ya, MRP. Anda ingat ya, MRP, Material Requirement Planning. Apa itu? Itu adalah suatu konsep dalam manajemen produksi untuk menentukan perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi sehingga dapat sesuai dengan yang direncanakan. Contohnya gini, untuk membuat sepeda misalnya ya, butuh bannya berapa? 2 ya, berarti bannya 2 ya. Stangnya berapa? 1 ya. Jok bangkunya berapa? 1 ya, 1. Nah itu ya, jadi untuk dalam membuat satu produk itu perencanaan kebutuhannya apa ya. Nah, tujuan MRP itu apa? Pertama adalah meminimalkan persediaan ya. Yang kedua, mengurangi risiko keterlambatan pengiriman bahan, komitmen yang realistis, kemudian meningkatkan efisiensi ya. Ini adalah tujuan dari MRP. Nah, dalam MRP itu ada struktur produksi, struktur MRP-nya ya. Nah, ini contohnya ya, contoh tadi misalnya membuat sepeda ya. Sepeda itu materialnya butuhnya apa? Butuhnya ban, misalnya butuh besi ya, bannya berapa ya, seperti itu. Nah, ini 4 nih adalah jumlahnya, butuhnya 4 ya. Nah, berarti untuk membuat produk B ini butuhnya 4 juga, butuhnya 4 ya. Ini 5 ya, untuk mendapatkan ini 5 maka butuh material E 4, F itu 4 ya. Untuk ini baca gimana kalau ini? Berarti untuk mendapatkan material F sebanyak 4 buah, maka butuh material G nya 2, D nya adalah 4 ya. Nah, ini kembali lagi untuk contohnya. Contohnya adalah jika PT merencanakan produksi 500 unit dengan harga komponen $10, $10 ya, D-nya $1, maka hitunglah unit bahan dan bed tersebut. Kita tahu sini W ya, W-nya, jadi untuk membuat satu unit W, dia butuhnya B-nya 4, C-nya 5 ya. Kemudian untuk membuat B4-nya ini ada D-nya 4, E-nya 4 ya. Kemudian ini M4, F4, membuat F4 dia butuh G-nya 2, D-nya 4 ya. Oke. Nah, kebutuhannya berapa W-nya? W-nya ada tadi, kebutuhannya adalah 500 unit, maka tinggal 4 dikali 500 ya, berarti 2000. C 5 ya, 5 kali 500 ya. D nya 4 ya, dikali berapa kebutuhannya? 2000 ya kan, berarti 2000 kali 4 8000 ya.
F4 bagaimana? Ya karena ini bentuk C-nya 5 ya, maka F-nya butuh 4 ya, 2500 dikali 4 ya, jadi 10.000 ya. Begitu selanjutnya, silahkan dipelajari ya. Maka ini ya, maka perhitungannya adalah seperti ini, B-nya 4, C-nya 5, D-nya segini ya tadi. Maka tinggal dihitung, B-nya tadi berapa? Butuhnya 2000, maka 2000 kali $10. C-nya 2500 kali $10 ya, 48.000 kali 15. Maka totalnya kebutuhan biaya untuk membuat produk W sebanyak 500 itu adalah sebesar $405.000 ya. Oke. Kita tahu tadi jenis-jenis stoknya ya, bentuk-bentuk persediaannya ya. Kemudian kita tahu ya ini semua, maka kita dapat mengetahui keputusan apa yang dilakukan dalam persediaan ya. Oke, sekarang kita masuk ke manajemen persediaan ya. Apa itu persediaan? Ya, persediaan adalah suatu bahan atau barang yang disimpan dan akan digunakan untuk proses produksi atau untuk dijual ya. Bentuk persediaan itu ada dua, ada bentuk persediaan bentuk pabrik atau bentuk dagang. Ya, kalau pabriknya adalah proses dalam manufaktur ya. Kalau dagang ya ibaratnya barangnya sudah jadi, hanya disimpan saja, hanya untuk dijual ya. Nah, fungsi persediaan itu apa? Kenapa perlu persediaan? Ya, kenapa perlu inventory? Yang pertama adalah menghindari risiko keterlambatan pengembangan baku, menghindari risiko jika material dipesan tidak baik dan dikembalikan, menghindari risiko terhadap kenaikan harga, dan juga dapat meningkatkan pelayanan pelanggan. Jangan sampai pelanggan tuh kehilangan barang ya, atau dia komplain barangnya nggak ada, maka kita perlu lakukan persediaan. Nah, jenis persediaan itu apa? Jenis persediaan itu ada 3 ya, ada 3 ini ya, ini sama ini tipe ya. Ada fluctuation stock, ada anticipation stock, ada losses inventory ya. Apa itu fluctuation stock? Fluctuation stock adalah persediaan untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Ibarat fluktuasi, saya tahun 2018 elektronika itu lebih banyak jual lemari es, ternyata 2019 karena musim hujan banyak jualnya adalah mesin cuci yang banyak. Nah, itu fluktuasi ya, kita tidak tahu kira-kira produk mana yang akan terjual ya. Kemudian antisipasi stok, antisipasi mungkin nanti pada saat jumlah banyak ya, pada saat kebutuhannya banyak, nah ini bisa menjadi antisipasi. Apa contoh? Misalnya sekarang mau bulan Ramadan ya, nah kalau di elektronik itu wah berarti bulan Ramadan paling banyak akan menjual lemari es ya, maka kita harus menyiapkan stok lemari es yang banyak ya. Kemudian lot size, lot size-nya adalah barang-barang yang ibaratnya kalau misalnya dibeli dalam jumlah banyak yaitu dapatkan diskon ya. Kadang-kadang pembeli maunya begitu, kalau beli sedikit dia harga normal, kalau misalnya beli banyak dia dapat diskon. Itu namanya lot size inventory ya. Kemudian biaya dalam persediaan ya, biaya persediaan itu ada 3, ada biaya pesan ya, bagaimana memesan barang tersebut sampai barang tersebut sampai di gudang. Kemudian biaya simpan, carrying cost ya, bagaimana biaya itu disimpan. Contoh misalnya ya termasuk listrik juga kan disimpan ya untuk menyimpan barang. Kemudian keamanan, security ya, nah itu biaya simpan. Kemudian biaya kekurangan persediaan, ternyata misalnya ada kebutuhan tidak tersedia barang, ada kebutuhan tapi barangnya nggak cocok, apa barangnya kurang, nah itu ada shortage cost ya, bisa di loss sales ya, maka itu dibiayain ya, harus kita tahu berapa kerugiannya ya. Nah karena itu maka perlu ada namanya keputusan dalam manajemen persediaan. Apa saja keputusannya? Yang pertama adalah berapa banyak jumlah yang barang yang dipesan ya, karena berhubungan dengan biaya tadi dan jenis persediaan, dan kapan pemesanan harus dilakukan ya. Oke, materi untuk produksi sampai di sini. Silahkan dipelajari kembali ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Ingat ada beberapa tadi perhitungan, Anda harus mendalaminya dan nanti akan dikerjakan baik di tugas, kuis maupun nanti pada saat ujian. Oke, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.